Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di YouTube channel Kianik Indonesia. Kali ini saya mempersembahkan kembali kepada teman-teman semua sebuah lanjutan dari video kemarin, sebuah review buku yang judulnya Memahami Film edisi kedua, karya tulis Himawan Pratista dan diterbitkan oleh Montase Press. Buku ini tentu dapat membuat teman-teman menambah wawasan mengenai film, sinematografi, videografi, tata cara penggunaan kamera juga bisa dapat Anda temukan di sini. Kemarin saya sudah membahas mengenai kata pengantarnya, kredit penulis buku dan teman-temannya, termasuk yang menerbitkannya juga. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sebuah materi bab 1. Materi bab 1 ini berisi tentang istilahnya itu permulaan. Buku ini tentu menambah wawasan buat teman-teman semua. Kebetulan bab 1 ini judulnya unsur-unsur pembentuk film. Jika Anda menonton sebuah film, apa yang membuat Anda tertarik dengan film tersebut? Apakah pemain, cerita, tema, adegan, aksi, efek visual, musik, setting, pergerakan kamera, atau yang lainnya? Jika Anda pernah menonton film-film ilmiah sukses arahan James Cameron, Avatar, Anda mungkin tertarik dengan efek visual yang begitu mengagumkan dari kisahnya yang heroik. Jika teman-teman pernah menonton film produksi Iran, pemenang Oscar, A Separation, Anda mungkin tertarik dengan akting dua pemainnya yang bermain luar biasa. Sementara rekan Anda yang lain mungkin tertarik dengan aspek lainnya, seperti teknik kamera, ilustrasi musik, dan lagu, dan sebagainya. Tanpa disadari, setiap kali membincangkan film, kita akan selalu bersinggungan dengan unsur-unsur pembentukan film, sehingga dapat kita katakan bahwa unsur memahami sebuah film tidak lepas dari unsur-unsur pembentukan film. Pemahaman terhadap unsur-unsur pembuat film tentu akan banyak membantu kita memahami film secara mendalam dan menyeluruh. Terus ada subbab yang isinya unsur naratif dan unsur sinematik. Film secara umum dibagi atas dua unsur pembentuk, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Masing-masing unsur tersebut tidak dapat membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita katakan bahwa unsur naratif adalah bahan materi yang akan diolah, sedangkan unsur sinematik adalah cara gaya untuk mengolahnya. Dalam film fiksi, unsur naratif adalah motor penggerak sebuah cerita, sementara unsur sinematik merupakan aspek pembentuk film. Unsur sinematik terbagi menjadi 4 elemen pokok, yakni mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Masing-masing elemen sinematik tersebut juga saling berinteraksi dan sama-sama lain seperti terlihat di bagian bawah. Film itu terbagi jadi dua ya. Yang pertama unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur naratif lebih ke unsur ceritanya, sedangkan unsur sinematik lebih ke teknisnya. Teknisnya diantaranya mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita film. Setiap film fiksi tidak mungkin lepas dari unsur naratif karena dalam cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan waktu. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. Seluruh jalinan peristiwa tersebut terikat dengan sebuah aturan, yakni hukum kausalitas, logika sebab akibat. Aspek kausalitas, ruang, dan waktu adalah elemen pokok pembentuk naratif. Dalam pembahasan berikutnya, Anda juga mengetahui jika berapa jenis film dapat dibentuk tanpa
elemen cerita atau non-naratif. Unsur sinematik merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film. Mise en scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. Mise en scene memiliki 4 elemen pokok, yakni setting luar atau latar, tata cahaya, kostum, make up, serta pemain. Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan objek yang diambil. Editing adalah transisi sebuah gambar ke gambar lainnya. Suara adalah segala hal ke dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera pendengaran. Seluruh unsur sinematik tersebut saling berkesinambungan membentuk satu kesatuan film yang utuh. Dalam kasus tertentu, sebuah film bisa saja tanpa menggunakan suara sama sekali seperti dalam era film bisu. Namun hal ini disebabkan keberadaan teknologi suara masih belum mendukung dan bukan akibat eksekusi sinematik. The Artist, film peraih Piala Oscar tahun 2012 ini nyaris tidak menggunakan dialog atau bisa disebut film bisu karena memang pendekatan estetik yang dipilih sineasnya. Beberapa film seperti Russian Art dan Victoria bahkan meniadakan potongan gambar sama sekali. Lalu bab selanjutnya atau subjudul selanjutnya, memahami film. Bahan baku yang memadai belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik jika kita salah mengolahnya. Demikian pula sebaiknya sebuah film dengan cerita atau tema kuat menjadi tidak berarti tanpa pencapaian sinematik yang memadai. Pencapaian sinematik yang istimewa tidak dapat berarti dapat tanpa pencapaian naratif yang memadai. Bagaimana kita mengukur pencapaian naratif maupun sinematik yang memadai tersebut? Misalnya dengan adegan seorang wanita yang bersedih digambarkan dengan shot close up sang wanita sedang menangis diiringi alunan musik biola yang menyayat hati. Apakah adegan tersebut dikatakan telah memadai? Ya dan tidak. Sineas dapat memilih alternatif bentuk apapun asalkan sesuai dengan konteks naratifnya. Untuk mengukur memadai atau tidaknya sebuah pilihan sangat bergantung dari penontonnya. Bahasa film adalah kombinasi antara bahasa suara dan bahasa gambar. Sineas menawarkan sebuah solusi melalui dirinya, melalui harapan agar diterima dengan baik oleh orang yang menonton. Pengalaman mental dan budaya yang dimiliki penonton juga mempengaruhi pemahaman penonton terhadap sebuah film. Secara sadar maupun tidak, inilah mengapa setiap orang bisa memiliki opini atau pendapat yang berbeda tentang sebuah film. Keberhasilan seseorang dalam memahami film secara utuh dapat dipengaruhi oleh pemahaman orang tersebut terhadap aspek naratif dan sinematik sebuah film. Kedua unsur tersebut apapun bentuknya pasti memiliki norma bahasan yang bisa diukur. Jika saja sebuah film kita anggap buruk, kurang memadai, bisa jadi bukan karena film tersebut buruk, namun karena kita sendiri yang masih belum mampu memahaminya secara utuh. Dalam pembahasan selanjutnya Anda akan mengetahui bahwa pilihan seorang sineas terhadap aspek naratif serta sinematik tak terbatas. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya, jenis film. Tapi sebelum lanjut ke bab 2 yang judulnya jenis film, saya himbau kepada teman-teman untuk kasih like sebanyak-banyaknya, terus komen yang positif dan juga membangun, terus juga subscribe dan share kepada teman-teman semua agar YouTube channel Kianik Indonesia semakin berkembang. Terima kasih, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.